kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang dimiliki. Dua hal. Yang pertama bahwa Projo dalam hal ini pribadinya Budiari ingin mencari perlindungan secara politik dan secara hukum. Karena biar bagaimanapun saat ini Budiari statusnya di kepolisian terkait dengan judi online masih panas-panas seperti panas-panas kopi di pagi hari. Karena satu langkah saja Budiari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budiari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budiari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budiari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budiari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budiari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budiari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Budiari sebut akan ada gelombang besar relawan Projo gabung Gerindra. PDIP sindir manuver Budiari, takut jadi tersangka judol, kini cari perlindungan politik. Gelombang penolakan meluas, kader Gerindra di seluruh Sumsel tolak rencana masuknya Budiari. Penolakan terhadap rencana bergabungnya Ketua Umum Projo Budiari Setiadi ke Partai Gerindra semakin meluas dan kini menggema hingga ke akar rumput. Di Sumatera Selatan, seluruh jajaran pengurus dan kader partai mulai dari tingkat kota hingga ranting secara tegas menyatakan menolak wacana tersebut. Sikap tegas itu pertama kali disampaikan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Palembang, Prima Salam, yang menegaskan bahwa penolakan ini merupakan hasil dari suara bulat seluruh kader di wilayahnya. Kami, jajaran DPC Partai Gerindra Kota Palembang sampai ke ranting dan anak ranting, menolak dengan tegas masuknya Budiari ke Partai Gerindra, ujar Prima Salam. Menurut Prima, langkah penolakan ini bukanlah keputusan pribadi atau segelintir pengurus, melainkan hasil konsolidasi dan aspirasi kader di akar rumput. Ia berharap agar Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra benar-benar mendengarkan suara para kader daerah sebelum mengambil keputusan politik besar. Ini murni aspirasi dari bawah.
Kami mendesak DPP Gerindra untuk menanggapi aspirasi ini dengan serius dan mempertimbangkan dampaknya terhadap soliditas partai, tegasnya. Sikap senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, yang menegaskan bahwa penolakan terhadap Budi Ari tidak hanya datang dari Palembang, melainkan juga dari seluruh pengurus dan kader di kabupaten atau kota se-Sumatera Selatan. Bukan hanya Palembang, tapi seluruh jajaran Gerindra di Sumatera Selatan menyatakan menolak masuknya Budi Ari ke Partai Gerindra, kata Kartika. Kartika menjelaskan para kader Gerindra di Sumsel merasa bahwa partai harus tetap dijaga oleh para pejuang sejati yang sudah berjuang sejak awal membangun Gerindra, bukan oleh tokoh yang baru ingin bergabung ketika partai telah besar dan kokoh. Kami ingin Partai Gerindra tetap diisi oleh kader yang tumbuh dari bawah, yang memahami nilai-nilai perjuangan partai, bukan orang yang datang ketika partai sudah besar dan berkuasa, tandasnya. Sebelum bergabungnya Budi Ari ke Partai Gerindra mencuat setelah Ketua Umum Projo itu menyatakan niatnya untuk masuk ke Gerindra dan memperkuat barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya Budi Ari sempat berencana mengubah Projo, organisasi relawan pendukung Jokowi, menjadi partai politik baru. Dalam Kongres Projo yang digelar pada Sabtu tanggal 1 November 2025 hingga Minggu tanggal 2 November 2025, Budi Ari menyampaikan bahwa langkahnya untuk masuk ke Gerindra merupakan bentuk transformasi organisasi relawan menjadi kekuatan politik yang sejalan dengan arah pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, rencana tersebut rupanya tidak mendapat sambutan positif dari kader Gerindra di berbagai daerah. Banyak di antara mereka yang menilai bahwa masuknya Budi Ari dapat menimbulkan ketegangan internal dan merusak struktur kaderisasi partai yang sudah tertata. Penolakan serentak dari berbagai tingkatan organisasi partai di Sumatera Selatan menjadi sinyal kuat bagi DPP Gerindra agar berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis. Bagi para kader di daerah, marwah dan nilai-nilai perjuangan partai menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Partai ini dibangun dari semangat perjuangan kader yang loyal dan konsisten. Kami ingin Gerindra tetap menjadi rumah bagi para pejuang, bukan tempat persinggahan bagi mereka yang hanya mencari momentum politik. Tutur Prima Salam.